Seperti kita ketahui bahwa manajemen dalam suatu perusahaan, manajer, dewan direksi, internal di dalam pengelola dari suatu perusahaan itu selalu membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi siapa sih yang akan ditugaskan untuk menyajikan laporan keuangan? Nah, tentunya kita akan masih pembahasan kita kali ini masih dalam akuntansi perhotelan. Kita akan membahas khusus mengenai general kasir. General kasir dalam hal ini khususnya lagi adalah penerimaan. Karena apa? Saya mengambil topik tema dari general kasir dalam penerimaan karena apa yang kita sudah bahas dari bagaimana tamu melakukan check-in di hotel, pembayarannya bagaimana, penjualannya bagaimana, itu account receivable, income audit, supaya ada sedikit gambaran bagi teman-teman apa sebenarnya yang terjadi di penerimaan general kasir itu, penerimaan uang kas itu. Nah, untuk itu mari kita simak tentunya di sini saja. Dari apa pembahasan kita tentang tadi bahwa akunting yang sangat diperlukan di dalam penyajian laporan keuangan, terutama sekali mengetahui posisi daripada keuangan perusahaan, bagaimana penerimaan setiap harinya. Itulah general kasir yang akan memberikan sedikit laporannya mengenai apa yang terjadi, apa yang diterima setiap hari. Akuntansi perhotelan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kelancaran pemenuhan kebutuhan operasional hotel. Dalam hal ini general kasir lah yang berperan dalam kelancaran kebutuhan operasional, karena general kasir bertanggung jawab dalam mengelola seluruh keuangan di hotel. General kasir merupakan salah satu bagian dari accounting department yang mempunyai tugas tanggung jawab menghitung, mencatat, mengelola kas kecil yang dipergunakan untuk operasional harian. Jadi merupakan pusat perputaran keuangan hotel. Masuknya uang, keluarnya uang itu ada di general kasir. Itu prosesnya adalah menghitung, mencatat, dan mengelola. Itulah general kasir. General kasir merupakan bagian penerimaan dan pengeluaran uang. Namun dalam pembahasan kali ini seperti apa yang saya bahas di muka tadi, bahwa yang kita akan bahas adalah khusus mengenai bagaimana uang itu diterima, bagaimana pengelolaannya, bagaimana proses pencatatannya. Itu karena penerimaan uang itu sebagai partnernya adalah account receivable. Kita sudah bahas account receivable sebelumnya. Jadi bagaimana kita menyetorkan account receivable, menyetorkan uang itu ke general kasir. Penerimaan dari semua penjualan yang terjadi daily sifatnya setiap hari. Transaksi yang terjadi di FO kasir, F&B kasir maupun outlet-outlet yang ada di hotel, itu prosesnya harus diterima setiap hari. Itu dari seluruh kasir yang ada. Setiap hari, setiap outlet itu harus membuat laporan penjualan tunai
yang disetor oleh masing-masing kasir yang incas. Kasir yang incas itu harus membuat laporan pada saat dia akan turnover. Jadi pada saat pergantian kasir yang lain, dia harus membuat suatu laporan penjualan tunai. Berapa penjualan yang terjadi di hari di mana dia incas, di mana dia bekerja sebagai kasir di outlet tertentu di hotel. Itu membuat laporan penjualan tunai. Nah, begitu pula di samping menerima penjualan tunai, General Kasir juga menerima hasil dari dari bill kolektor, dari setiap penagihan piutang dari pihak-pihak pengguna jasa di hotel tersebut. Bisa berupa travel agent, company, perusahaan-perusahaan, ataupun pemerintahan yang semua sudah ada deal atau sudah ada kontrak tentang kredit fasilitas yang dia miliki di hotel tersebut. Jadi bill collector akan melakukan collect money ke setiap travel agent dan hasilnya itu juga diterima oleh General Kasir. Itu sedikit bayangan tentang bagaimana General Kasir, tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dari penjualan tunai yang terjadi di outlet-outlet tersebut, pembukuannya sudah menjadi pembahasan kita di pembahasan sebelumnya, di income audit, di account receivable. Itu pembukuannya sudah kita bahas secara detail. Namun untuk bisa lebih memahami, tidak ada salahnya lagi saya atau kita akan membahas kembali dari prosesnya, bagaimana penjualan itu akan terjadi, yang terjadi atas transaksi yang terjadi di restoran umpamanya. Nah, sebagai contoh, kasir, anggaplah kasir A gitu ya, bertugas sekarang di sebuah outlet di hotel, restoran gitu umpamanya. Dalam penjualannya dia mendapatkan penjualan tunai di hari tersebut sebesar umpamanya adalah 2 juta rupiah. Bagaimana pembukuannya? Nah, tentunya kasir ini akan membuat sebuah laporan penjualan tunai. Nah, di laporan itu juga masuk ke sistem dan uangnya, fisiknya, tunainya itu akan dimasukkan ke dalam amplop yang sering kita sebut dengan remittance ya, dari kasir-kasir itu. Jadi setelah melakukan report penjualan tunai tersebut di hari itu, berapa dia menerima uang recehan, berapa dia menerima uang pecahan 100.000, berapa 50.000-nya, berapa, itu semua dirinci di remittannya. Itu sehingga memudahkan di dalam melakukan cek terhadap penjualan masing-masing kasir tersebut. Nah, jadi jurnal saat kasir menerima pembayaran tunai, apa sih jurnalnya? Ini sudah sering juga. Yang kita terima adalah uang cash. Jadi cash masuk ke dalam casil. Casilnya FB dengan tentunya masing kasirnya adalah sudah terlihat semua, sudah tercantum semua di sistemnya. Di debit itu adalah cash. Itu adalah 2 juta rupiah. Kita posting 2 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah F&B revenue seperti sebelumnya di income audit. F&B revenue sejumlah 1.652.893 rupiah. Itu kita peroleh dari, kembali saya ingatkan, kalau ingin mendapatkan perhitungannya, teman-teman bisa kembali review di income audit, pembahasan income audit. Dan yang kedua di kredit adalah service charge yang sifatnya hutang servis yang akan kita bayarkan kepada tamu. Jadi setiap transaksi yang terjadi di hotel, penjualan, pendapatan itu tentunya pasti akan komponen service charge juga akan muncul, karena itu merupakan
servis yang diberikan karyawan kepada tamu. Itu adalah 10% dari FB revenue. Kemudian juga komponen yang ketiga adalah tax, hutang tax kita harus bayarkan, kita harus setorkan ke Pemda daerah, pemerintahan daerah. Nah itu yang ini sudah sering kita bahas, namun kalau kita tidak bahas di pembahasan kali ini, itu akan memunculkan sebuah pertanyaan. Nah ini supaya lebih bisa kita pahami untuk selanjutnya, karena ini akan menyambung ke bagaimana Jenderal Kasir akan menerima ini. Nah, saat kasir posting ke sistem, jadi cash ini ya, penjualan cash of sales-nya ini, cash sale-nya ini diposting ke sistem, tentunya sistem secara otomatis akan membreakdown seperti apa yang kita jurnal secara manual seperti ini. Itu sistem akan melakukan secara otomatis. Cash sale-nya diposting oleh kasir, maka akan muncul, dia akan lari ke posnya masing-masing, debitnya apa, kreditnya apa. Laporan ini akan dicek oleh income audit. Nah, seandainya ada selisih lebih, selisih kurang, itu akan dikonfirmasi lagi ke kasir tersebut. Nah, setelah mendapatkan penjelasan, kemudian Jenderal Kasir akan membuatkan bukti penerimaan kas. Nah, itu yang terjadi di outlet. Bagaimana cash itu terjadi di outlet itu ya. Setelah penjualan tunai sudah sesuai dengan laporan di sistem, itu tidak ada lagi terselisih, itu sudah balance. Selanjutnya Jenderal Kasir akan menyetorkan penjualan tersebut ke bank dan menjadi penambahan pemasukan di rekening perusahaan, rekening hotel yang ada di bank tersebut. Jadi jurnal yang kita bisa buat di saat kita menyetorkan uang tunai ke bank itu adalah debitnya adalah bank dan kreditnya adalah cash. Jadi cash sale yang disetorkan oleh kasir itu nol. Pastikan itu nol, dan apa yang disetorkan oleh kasir itu akan menambah bank. Jadi rekening kita, rekening hotel akan bertambah di bank. Cashnya ini pastikan cashnya ini adalah nol. Akun bank akan bertambah di debit. Laporannya berupa rekening koran yang bisa kita dapatkan dari aplikasi internet banking yang sebelumnya sudah kita terdaftar. Jadi internet banking, aplikasi dari bank ini kita dapatkan setelah kita memang benar-benar mendaftarkan perusahaan, mendaftarkan hotel ini untuk mendapatkan bisa melakukan di internet banking. Nah, rekening korannya bisa kita ambil dari aplikasi itu dengan tentunya dari mutasi rekening koran gitu umpamanya. Itu pilihan dari menu-menu yang ada di internet banking. Nah, selanjutnya kalaupun kita tidak bisa umpamanya melihat dari rekening koran, itu bisa kita mintakan printout-nya ke bank. Itu penambahannya bisa kita lihat di rekening koran di bank. Nah, account cash akan berkurang di kredit. Laporannya bisa kita lihat di sistem dengan cek account cash sale dari FO dan FB. Dan harus dipastikan laporan tersebut di akhir bulan nilainya harus nol, harus balance dia nol. Seandainya ada selisih harus direkonsiliasi apa penyebab dari selisih tersebut. Dalam hal ini Jenderal Kasir akan bekerja sama dengan income audit. Ada selisih, kita kembalikan, Jenderal Kasir mengembalikan ke income audit. Income audit akan konfirmasi lagi. Kenapa cash sales-nya tidak nol? Itu karena apa? Karena cash sale itu uangnya udah disetor ke bank oleh Jenderal Kasir. Jadi postingannya ini harus nol di akhir bulan.
di akhir bulan harus nol. Itu harus dipastikan. Kita lanjut teman-teman. Sekarang kita berbicara mengenai bagaimana bill collector sekarang. Tadi sudah penjualan tunai di outlet. Nah, itu bayangan, sedikit bayangan bagaimana General Kasir akan menerima cash sales-nya dari outlet-outlet yang ada di hotel. Sekarang bill collector. Bill collector itu menyetorkan hasil collect. Umpamanya di hari di mana dia collect, itu mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana sekarang kita membukukan jurnal yang harus kita buat sebelum uang itu disetor ke bank. Jadi bill collector akan menyetorkan itu ke General Kasir. Jadi cash AR, dia akan bukukan cash AR sebesar 10 juta rupiah dan kreditnya adalah AR clearance. AR clearance sebesar 10 juta rupiah. AR clearance ini sifatnya adalah bank yang account yang sifatnya seperti bank yang dimiliki oleh AR. Ini hanya sebagai account pembantu. Nah, di situ jurnal di saat uang disetor ke bank. Nah, setelah diterima, umpamanya besoknya baru disetor ke bank oleh General Kasir, adalah bank akan bertambah di sebelah debit. Dan kreditnya apa? Kreditnya adalah cash AR. Jadi cash AR juga harus dia posisinya 0 di akhir bulan. Dalam laporan di bulan yang bersangkutan, AR clearance dan cash AR itu harus nilainya 0. Bulan di akhir bulan 31 ataupun 30, tanggal 30 atau 31, itu pastikan itu harus 0. Kalau tidak 0 harus benar-benar direkonsiliasi dia. Dicari selisihnya apa, penyebab dari selisih tersebut. Karena apa? AR clearance itu merupakan account yang diperbantukan dalam pembukuan sebelum dialokasikan oleh AR. AR menyetorkan ke General Kasir tetapi belum dialokasikan apakah dia akan menjadi deposit, apakah dia harus diposting untuk mengurangi piutang dari travel agent atau pihak-pihak pengguna jasa hotel yang mendapatkan kredit, atau menjadi bank fee, atau menjadi memang adalah komisi. Itu harus semua jelas sebelum dibukukan, dia harus di AR clearance. AR clearance ini harus dinolkan oleh AR. Jadi AR account receivable akan bekerja sama dengan General Kasir, mana dari yang disetor oleh bill collector ke General Kasir disetor ke bank, itu harus dilakukan balancing, ya, balancing uang ini, angka ini harus diapakan. Yang jelas AR clearance di akhir bulan harus 0 karena AR harus mengalokasikan uang itu kemana. Seperti apa yang saya katakan, bisa dia ke deposit kalau belum dipergunakan. Nah, seandainya pun bill collector mendapatkan cek ataupun biliet giro ya, itu juga akan disetor ke bank. Prosesnya juga hampir sama dengan mendapatkan uang tunai itu. Nah, begitu pula cash AR juga nilainya harus 0 karena semua setoran AR setiap hari itu juga harus disetor ke rekening yang ada di bank, rekening bank yang dimiliki oleh hotel itu ya. Jadi AR cash AR itu juga harus 0 di akhir bulan. Atau kalau umpama di General Kasir tidak memperlakukan seperti ini, dia langsung terima saja, sifatnya hanya menerbitkan bukti penerima kas, itu bisa jurnalnya langsung nantinya bank dengan AR clearance, ya, itu dengan bypass bank, kreditnya AR clearance bisa aja. Itu tergantung dari seni di dalam membukukan, kebijakan masing-masing yang ada di hotel-hotel di mana accounting department itu yang melakukan kebijakan itu. Bisa saja itu langsung bank dengan AR clearance, bisa. Kita lanjut sekarang untuk diketahui bahwa setiap penerimaan uang ataupun cek
BG, pastinya hotel memiliki kwitansi. Kwitansi itu sering kita sebut dengan OR, Official Receipt. Nah, di mana itu sudah Official Receipt itu tidak dilengkapi dengan kop dari hotel, yang jelas menunjukkan nama hotel, alamat, nomor telepon, faksimil, websitenya itu ya, dan nomor kwitansi, nomor OR. Nomor OR ini berfungsi apabila terjadi kehilangan nomor OR, satu nomor OR itu harus dipertanggungjawabkan oleh account receivable atau siapapun yang membawa OR ini. Bisa juga di FO kasir juga bisa begitu kan. Yang jelas nomornya harus jelas, nomor sekian sampai sekian itu dipegang oleh siapa, penggunaannya itu harus jelas, itu terrecord di nomor OR. Itu gunanya nomor OR itu. Dibuat rangkap 3. Satu OR asli itu diserahkan kepada yang melakukan pembayaran, yang lagi satu kopi pertamanya diambil oleh account receivable untuk lakukan posting ke sistem, mencari mana-mana dari invoice yang dibayar oleh travel agent umpamanya, dan kopi yang kedua itu adalah dipergunakan oleh general kasir sebagai file dalam setoran, file setoran ya. Itu jadi biasanya ada rangkap 3. Seandainya ada transaksi yang tidak ada hubungan dengan operasional hotel, misalnya penjualan barang-barang bekas ataupun penerimaan sharing profit itu. Jadi dia ini tidak lagi akan bersangkutan dengan yang namanya service charge dan tax ya. Jadi pendapatan di luar dari operasional hotel itu tidak ada sangkut pautnya dengan service charge dan tax. Itu bagaimana kita melakukan pembukuan. Umpamanya ya, di hari tertentu terdapat atau kita menjual barang bekas. Barang bekas misalnya Rp500.000. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas dibuatkan OR. OR ini nantinya juga akan disetor ke bank ya. Rp500.000 itu disetor ke bank. Nanti jurnalnya apa? Jurnal bisa cash 500.000, di debit, di kreditnya adalah others income. Atau bisa juga kita gabung di saat disetor itu langsung debitnya adalah bank 500.000, kreditnya bisa dengan others income. Tapi kalau di breakdown oleh general kasir kas pada saat diterima uang kasnya dibawa ke others income, dan kalau setelah disetor bank di debit, kreditnya adalah cash sebesar Rp500.000. Jadi cash debit, cash kredit dia nol. Jadi bisa saja general kasir melakukan bank debit, kreditnya adalah other income. Jadi penempatan lain-lain. Tidak ada hubungannya dengan operasional hotel, tidak menghasilkan akan dipakai untuk service charge ataupun tax PB1. Itu pembukuannya seperti ini. Nah, dalam pembahasan kali ini general kasir khususnya dalam penerimaan atas transaksi tunai yang terjadi di masing-masing outlet di hotel itu akan disetor ke bank. Itu kesimpulannya bahwa semua transaksi penjualan tunai yang dilakukan oleh kasir masing-masing outlet, begitu pula dengan bill kolektor itu akan disetorkan ke rekening bank. Nah, hal ini sebenarnya dilakukan setiap hari. Penyetoran ke bank itu kalau rule-nya itu adalah aturannya adalah setiap hari setelah kita menerima penjualan, setelah kita menerima kolek dari bill kolektor, besoknya kita harus setorkan dia ke bank. Uang itu disetorkan ke bank. Namun kita kembalikan juga ke kebijakan masing-masing hotel. Bisa jadi hotel itu memperlakukan atau general kasir menyetor 1 minggu sekali atau dua kali dalam 1 bulan, pokoknya di pertengahan bulan dan di akhir bulan. Yang jelas pastikan saja bahwa apa yang terjadi di hari
di mana penjualan tunai, di mana kolektor itu mendapatkan uang, itu benar-benar laporannya adalah real di bulan di mana uang itu diperoleh. Itu saja dipastikan harusnya di akhir bulan 30 atau 31 di tanggal bulan tersebut itu sudah tersetor semua apa yang menjadi transaksi-transaksi yang selama di bulan itu terjadi. Nah, baiklah teman-teman, untuk kali ini kita melakukan pembahasan ini tentang general kasir, tentang khususnya penerimaan. Seandainya menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi, menuliskan di kolom komentar, kita akan bahas bersama-sama. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini, general kasir, penerimaannya bagaimana, mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Mohon di like, subscribe, di share ke semua saudara-saudara ataupun teman-teman yang lain, sehingga apa yang menjadi pembahasan kita kali ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua, yang khususnya yang ingin belajar di akuntansi perhotelan. Kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya.